hari ini pagi yang indah, pagi yang ajaib, pagi yang luar biasa, pagi yang diberkati oleh Tuhan. Karena pagi hari ini khusus, karena berbagi tanya untuk kita semua yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus dosa-dosa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Hanya Dialah Allah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami siap untuk menyembah Kau, memuji Kau. Karena Engkau Allah Tuhan yang layak disembah, layak diakui. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah persembahan kami, inilah doa kami Tuhan, kami berikan kepada Kau. Kau bertata, Kau berkuasa atas kami. Pribadi atas pribadi. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kasih
milik kita, kekayaan kita untuk membesarkan nama Tuhan. Haleluya.
berkenan untuk menerima persembahan kami yang berupa pujian, dapat menyenangkan hati Tuhan, menguduskan hati, pikiran, jiwa, dan roh kami untuk menangkap dan menerima setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Yang siap diberkati katakan amin. Bagaimana semuanya, sehat? Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terjadi 2000 tahun yang lalu, dan hari ini kita dapat memperingati hari kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya berikan satu tema, kebangkitan Yesus membawa hidup kita penuh dengan harapan. Apa Bapak Ibu? Masih ingat 3 hari yang lalu apa tema firman Tuhan? Apa? Iya. Yesus disalibkan untuk membuka pintu Firdaus. Mengapa pintu Firdaus dibuka? Melalui penyaliban Yesus. Saudara, pintu Firdaus itu telah ditutup sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melewati pintu Firdaus itu. Karena apa? Karena ada pedang yang menyambar-nyambar. Siapapun yang akan melewati pintu itu pasti binasa. Tetapi kasih karunia Allah yang begitu besar dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang yang percaya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam suratan Petrus. Sebagai pembacaan awal, Satu Petrus pasal 1 sudah menemukan? 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 dan 5, ayat 3, 4, 5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam surga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus membuat kita dilahirkan kembali. Apa
yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3. Ya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus berbicara kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang begitu getol, yang begitu tajam, yang begitu kuat, yang tidak tergoyahkan. Yang nama hukum Taurat, siapa yang melanggar pasti dia akan dihukum mati. Itu hukum Taurat. Gigit ganti gigit, mata ganti mata. Saudaraku, tetapi itu tidak menjamin seseorang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena hukum Taurat, kata Paulus, hanya untuk memperkenalkan, memimpin orang itu kepada kebenaran. Sedangkan hukum Taurat itu bentuknya, itu hukumnya adalah hukum rantai, mata rantai. Kalau yang namanya mata rantai, saudara, misalkan satu contoh 10 hukum Taurat Musa: jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengadakan saksi dusta, jangan menginginkan hak-hak orang. Dan itu satu dilanggar, itu sudah terputus. Kapal itu semua dilakukan, tetapi untuk yang satu berkata, ya, hormatilah hari Sabat. Anggaplah suatu hari Sabat sebagai hari yang kudus, hari yang nikmat. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan nyembah sujud kepada apapun. Jangan membuat patung, bentuk apapun, menyerupai apapun, baik yang ada di bumi maupun yang ada di bawah bumi maupun yang ada di langit. Dan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu mata rantai, saudara. Kalau satu dilanggar, itu sudah terputus. Tetapi kasih karunia Allah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kebenaran dan kasih karunia Allah dinyatakan oleh Yesus Kristus, diberikan oleh Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, dan itu tidak ada seorang pun yang sampai ke surga. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ayat-ayat ini saudara harus mengerti. Tidak hafal tapi mengerti. Mana lebih dulu menghafal dulu atau mengerti dulu? Saya mau tanyakan Bapak dulu ini. Bapak yang benar mana dulu? Hafal dulu atau ngerti dulu? Hafal dulu baru ngerti. Perlu pasti ya. Ini Pak Guru juga ini. Bagaimana Pak Guru? Hafal dulu atau ngerti dulu Pak? Ngerti. Mengerti. Ngerti dulu baru hafal. Nah, ini ada dua versi Pak. Yang versi yang satu hafal dulu baru ngerti, yang satu ngerti dulu baru hafal. Sekarang caranya bagaimana? Dirangkum jadikan satu. Setuju? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat sekali lagi ayat ini berkata, Bapak Ibu Saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sudah, tidak ada seorang pun yang punya pengharapan dalam hidup ini. Pengharapannya apa? Di luar Yesus, pengharapannya itu hanya perkara-perkara daging, perkara-perkara lahiriah,
yang lebih tajam lagi, yang lebih seru lagi, saudara. Ketika saya mengikuti pelajaran-pelajaran, ya, yang didapat bukan lebih mulia, tapi lebih baik. Ya, saya nggak usah sebutkan itu ya. Semua saudara banyak yang tahu. Ya, kalau saudara buka YouTube, saudara banyak yang tahu pengajaran-pengajaran baru. Ya. Tapi mari kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau supaya hidup saudara hidup yang penuh dengan pengharapan. Lalu, saya ngomong amin. Lalu, nggak apa-apa. Saudaraku, orang yang hidup penuh dengan pengharapan itu penuh dengan semangat. Katakan semangat. Yes. Orang semangat itu tidak mengenal lelah, walaupun lelah. Banyak contohnya Pak Joko. Ini orang semangat luar biasa. Naik motor Cirebon Pati. Berapa jam Pak? 6 jam. Itu kalau Pak yang naik motor 6 jam, kalau saya mungkin 10 jam. Mungkin bisa lebih. Kalau Pak Joko naik motor 100 lebih, saya paling 40. Saya paling 40, 50. 60 itu sudah keringat dingin, sudah betul. Benar. Jadi orang yang punya pengharapan itu hidupnya penuh dengan semangat. Gak ada kata tidak, selalu berkata iya. Coba saudara buat perjanjian sama Abang, pasti dia tidak akan berkata tidak, selalu berkata iya. Ya, selama saya ketemu dengan Pak Handoko, bukan membesar-besarkan Pak Handoko, tidak sama sekali tidak. Terakhir ini tadi saya ngomong dengan Pak Handoko cuma berkata iya. Tidak pernah berkata tidak, selalu berkata iya. Kenapa? Karena yang saya sampaikan masalah pekerjaan Bapak di surga. Selalu berkata iya. Kenapa? Itu orang semangat. Kalau orang yang tidak semangat, pasti lain. Yang kedua, untuk menerima, untuk apa saudara? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Di mana saudara? Tersimpan di dalam surga bagi siapa? Bagi kami, bagi saya. Itu karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya pada zaman rasul-rasul, terutama masalah kebangkitan, itu menjadi masalah berat. Kenapa? Karena setan-setan tidak setuju, tidak suka kalau orang hidup di dunia ini penuh dengan pengharapan. Makanya dibuat orang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ya, ahli Taurat, orang Saduki, ya, mahkamah agama membuat satu kesepakatan. Apa? Mereka katakan apa? Katakan bahwa Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya, betul? Ya. Lalu para penjaga-penjaga ini diberi sejumlah uang perak. Harus sejumlah uang perak saja sudah bisa membuat berdusta. Apalagi kalau itu uangnya uang emas, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara boleh baca dalam Matius pasal 27. Ya, di sana dikatakan, ya, ketika Yesus disalibkan, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dijawab Tuhan Yesus, dijawab oleh Allah, tidak. Karena sudah tahu mengapa Allah meninggalkan Yesus.
tidak meninggalkan Yesus. Berapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Kalau Allah ada di dalam Yesus pada saat itu, pertanyaan saya, cambuk mana yang mempan menembus tubuh Yesus? Paku mana yang mempan menembus tangan Yesus? Lambung mana? Lambung. Tombak mana yang menembus lambung Yesus? Duri mana yang mampu menembus kulit Yesus, kepala Yesus? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah ada di dalamnya. Tidak ada satupun yang akan bisa menembus dirinya. Dengan satu bukti, saya dapat dari Pak Harto, kalau tidak salah, saya dapat tidak dari Pak Firman, dari Pak Harto. Kesaksian dari beberapa anak Tuhan. Ya, salah satu di antaranya orang yang menghalang-halangi, orang yang membawa bom, ya, dan meledak di depan orang yang menghalang-halangi itu. Dahsyatnya, dari orang yang ada di sekitar itu tidak ada satupun yang terluka. Terluka dalam arti luka serius tidak ada. Dari rumah sakit juga menyatakan tidak ada yang terluka serius. Hanya beberapa waktu mereka sudah pulang. Padahal orang yang membawa bom itu tubuhnya tercerai-berai, tercacat. Bukankah itu kedahsyatan Tuhan? Pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu peristiwa Ambon. Teman saya yang namanya Yusuf Tandibua, mungkin Pak Andono pernah ketemu, pernah ingat. Yusuf Tandibua itu diberondong, bukan berondong jagung, saudara. Berondong brand sampai habis belonya itu. Satu pun tidak ada yang mempan. Ketika dia pikir bajunya yang membuat tidak mempan, dia suruh lepas pakaian, ayo keluar, lepas pakaiannya dilepas, kitabnya dilepas, beruntung lagi sudah tidak mempan. Apa itu sudah begitu? Akhirnya karena beruntung tidak mempan, dia dipukul pakai brandnya itu sudah. Ya namanya tubuh manusia dipukul pakai brand, ya akhirnya berdarah-darah juga. Lalu tetangganya seorang haji datang, ini toh brand, ini teman saya. Ya karena seorang haji berpulang dari luar kota, kemudian tetangganya dianiaya, ada banyak orang di situ, akhirnya disuruh berhenti, dibubarkan, ya, cerita singkatnya, saudara, supaya bapak ini tidak dalam keadaan terancam, ya, dia disuruh mengungsi keluar kota. Dua pilihan, bapak tinggal di rumah saya atau bapak mengungsi keluar kota. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kuasa Yesus, kuasa Allah, kuasa yang tidak terbatas sampai hari ini dan seterusnya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, orang-orang kudusnya, saya tambahin orang-orang kudusnya supaya saudara nangkep, nggak lari ke kudus teman. Ya, orang-orang kudusnya, bukan saya menambahin firman juga enggak, supaya saudara ngerti bahasanya saja. Orang-orang kudusnya ikut bangkit bersama-sama pergi ke kota kudus. Coba dibaca ayat itu. Ya, siapa yang bisa membantu saya untuk membacakan? Matius 27 ayatnya berapa? Ayat 52. Ya, ketika Yesus mati dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus
yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang banyak. Jadi mereka bangkit tapi masih di dalam kubur. Dia nggak berani keluar, dia belum boleh keluar, belum diizinkan keluar. Ya, tetapi ketika Yesus bangkit dari kubur, baru dia ikut bangkit dan keluar menuju ke kota kudus. Ada ya orang sudah mati bangkit kok yang dituju ke kota kudus, bukan kudus Demak, sekali lagi kota kudus Yerusalem. Saudara tahu apa sebabnya dia pergi ke kota kudus? Ada yang bisa memberi jawaban sederhana saja? Karena Yesus kudus. Karena Tuhan Yesus kudus. Ini yang saya tanyakan orang-orang yang mati, yang bangkit dari kubur, bukan Yesus. Ya, coba dibaca lagi. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Karena sudah terbuka. Ada satu lagi. Pakai mikir gitu. Itu jadi sudah mikir. Tapi maksud saya ada satu lagi. Saya mewakili jawaban ini dari saudara. Karena memang dia orang-orang kudus. Dia perginya ke kota kudus. Betul kan? Nggak usah mikir kan sebenarnya nih kan. Karena dia itu orang-orang kudus, maka dia perginya ke kota kudus. Betul kan? Ingat gak ada satu perumpamaan lalat sama lebah? Saya pernah dapat lihat data dari mana? Lebah sama lalat ini terbang bersama-sama, cerita-cerita, ya. Tiba-tiba si lalatnya itu turun. Loh, ada apa sih? Lalat ini, si lebah berkata, oh, ada bangkit. Makanya dia lari ke situ. Lalu yang lebah ini saudara, dia pergi kepada bunga. Karena bunga ada madunya. Ya, amin, amin. Halo, Kristen yang seperti lebah suka mencari madu. Madu rasanya apa? Manis. Bunga aromanya manis. Kalau bangkai rasanya ya nggak tahu. Betul ya? Kan saya tanya rasanya, bukan aromanya. Bangkai rasanya apa? Ya nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, bangkai aromanya apa? Nah itu saudara jawab kan, itu rasanya apa ya nggak tahu. Karena orang rasanya bangkai, ya tuh, lo betul nggak? Iya. Tetapi Yesus bangkit untuk membuat Bapak Ibu Saudara hidup penuh dengan harapan. Amin. Hidup menerima sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat lagi. Walaupun mungkin nama saudara dicemarkan sekalipun, tidak usah takut. Ya, ada 3 kan kematian Yesus, penyaliban Yesus. 1, membuka pintu. Yang pertama kali Yesus melepaskan apa? Pengampunan, betul? Ya Bapak, ampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, apa? Yesus membuka pintu Firdaus. Yang ketiga apa? Untuk menyatakan Yesus tetap benar.
walaupun difitnah, walaupun dijelek-jelekin, walaupun dituduh yang macam-macam, dia tetap benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menjadi orang percaya, menjadi orang beriman kepada Yesus, jangan takut difitnah deh. Kalau saudara sudah mulai difitnah dari segala yang jahat, saudara adalah yang punya kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah kamu jika kamu difitnah dari segala hal yang jahat, karena engkau lah yang punya kerajaan Allah. Dan terus di mana? Ya. Matius pasal 5 aja. Nah, nanti cari di rumah. Ya. Jadi ada suatu kebahagiaan. Bagaimana bisa merasa bahagia? Kalau saya punya 3 truk, punya 4, bukan 3. Masa ngomong 3 ngomongnya gini? Ya. 4. Yang pertama, saya harus merasa senang, walaupun aku difitnah. Yang kedua, aku harus merasa bangga walaupun aku difitnah. Dan yang ketiga, aku senantiasa bersyukur. Yang keempat, baru namanya aku merasa bahagia. Senang, bangga, syukur, bahagia. Itu menjadi satu paket, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yesus tidak berubah. Dia tetap orang benar. Siapa yang pertama kali melihat? Kepala pasukan. Luar biasa. Mari kita memperbesar kapasitas iman kita, memperbesar kapasitas pengharapan kita, memperbesar kapasitas kasih kita kepada Allah. Ada satu pekerjaan besar yang akan kita kerjakan. Kita nggak bisa punya iman kecil mengerjakan pekerjaan yang besar. Kita nggak bisa mempunyai pengharapan kecil mengerjakan pekerjaan yang besar, nggak bisa. Kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang besar kalau kasih kita tidak besar. Karena kita harus mengerjakan yang beriman dengan pengharapan dan kasih. Dan berkati, mari kita berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dosa
Dia mengangkat kita. Tuhan mengampuni kita dari dosa. Tuhan membalut dan memberbat kita sehingga kita bisa pulih kembali. Kita dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Tuhan memuduskan setiap kita dan kita menjadi alatnya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin telah berbuat dosa, karena mungkin saudara gila, saudara lupa, mungkin saudara tidak ada daya untuk menahan untuk tidak berbuat dosa. Inilah saatnya saudara, kita ada pengakuan dengan Tuhan. Ketika orang jahat yang disalibkan bersama dengan Yesus, doanya dia sangat sederhana sekali. Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Petrus. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita bahwa kita sudah dilahirkan kembali untuk memiliki hidup yang penuh dengan harapan. Tidak ada alasan untuk tidak punya pengharapan. Tidak ada alasan untuk tidak semangat hidup kita. Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Itu tersimpan buat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita mau bangkit dan bangkit. Tidak ada alasan untuk tidak bangkit, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kita akan bangkit. Bangkit kamu yang tidur, bangun kamu yang tidur, bangkit kamu dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya di dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih. Dengan kasih Kristus Pak Setio berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena kebangkitan-Mu membuat iman kami tidak pernah sia-sia. Karena pengharapan kepada Engkau ya, pengharapan kepadamu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga kehidupan kami, agar kami bisa mewujudkan iman kami, pengharapan kami melalui kehidupan kami setiap saat, setiap hari, hidup di dalam kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kuduskan sehingga persembahan kami ini berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak.
Siapkan hati kami Bapak, kami berdoa, kami mengucap syukur. Berkenan untuk menerima persembahan kami dalam ibadah kami, dalam persembahan anak-anakmu Bapak, meneruskan dan memberkati menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Kau memberkati dengan limpahnya, dengan segala pekerjaannya, usahanya, apapun yang mereka pegang dengan tangannya, dengan segala pergumulan dan cita-citanya, Engkau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu dan kau menerima persembahan anak-anakmu yang telah mengembalikan perbulan milikmu Bapa, dan kau kiranya dapat menjalankan hati Tuhan, dan kau menghargai semua pelalang pengering, pelalang pindah dan pelalang pelompat, sehingga tidak dihabisi hasil pekerjaan kami, tapi kami boleh mengumpulkan harta kami di surga, supaya di mana harta kami berada, di situ pun hati kami berada. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tidak berulang tahun, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Arahkan hati tangan saudara kepada saudara kita yang berulang tahun ini. Terima kasih Bapak di surga. Bapak di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anakmu yang telah berulang tahun hari ini. Setiap tahun yang lalu, seorang ibu yang telah menderita sakit bersalin karena melahirkan putra putrinya. Namun hari ini mereka menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang kau panggil itu menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi generasimu, menjadi kebenaran-Mu ya Bapa, untuk menerima, menjadi orang yang hidup penuh dengan pengharapan, menerima sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat berakhir. Berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu di Bapa. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Berkat dari Abraham, Ishak, dan Yakub, dari Sarah. Tuhan turun berkat atas anak-anak ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umur panjang dan sejahtera turun atas anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah karena yang kehormatan dan kehidupan ada di dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati telur Paskah ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, telur Paskah ini bukan hanya sekedar menjadi seremonial, tetapi ia menjadi satu fakta dan kenyataan dalam hidup kami, bahwa benar-benar pengiringan kami bulat, hati sebulat hati kami di dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap ayat yang kami dapat. Terima kasih Bapak. Berkati setiap orang yang membawa telur ini. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Berkati orang yang menghiasi telur ini Tuhan. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati itu. Haleluya. Amin. Ya, Mbak Indri yang membawa, Mbak Sisi yang membagikan. Terima kasih. Saya akan buka ayat yang saya dapat. Apa mungkin Pak Yesus bisa ngambilkan buat saya? Supaya saya dikira, supaya saya, wah itu malu apa ngambil ayat ini sendiri kan itu. Iya, terima kasih Pak. Iya. Maksud saya akan buka yang pertama kali. Mana ini? Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, berkat kasih dan anugerah-Mu, kami mengucap syukur. Kami semua yang telah menerima berkat Paskah ini Bapa, menguduskan dan memberkati untuk menjadi berkat bagi kami semua. Apapun bentuk ayat yang kami terima, kami boleh dibangkitkan dan kami boleh dibangunkan kembali untuk kami semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan sebentar kami anak-anak maka membicarakan sesuatu mengenai pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Kau memberkati kami semua. Dan kami berdoa buat tetangga-tetangga kami, Tuhan, Kau mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan kesehatan, hidup kekal. Demikian juga pemerintahan kami, bangsa negara kami, Tuhan karuniakan keselamatan, karuniakan hidup kekal seperti yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Beberapa anak yang tidak hadir hari ini, Tuhan tolong mereka satu persatu, yang sakit sembuhkan, yang susah sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang mengalami jalan Tuhan, bukakan jalan buat anak-anak ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas kami semua bagian itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan angkat kita bersama-sama. Adapun pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Allah menghadapkan wajahnya, kasih sayangnya, anugerahnya, pertolongan dan rahmatnya kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dijaga, dipelihara, dilindungi pada waktu Bapak Ibu keluar dan masuknya. Saudara diberkati usaha saudara, rumah tangga saudara, hidup mereka saudara, pergumulan cita-cita kerinduan saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara dibalut berhasil, sukses dalam usaha Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu pulanglah berserta dengan Tuhan Yesus, mulai sekarang sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya, amin.